Ya, silakan Pak. Jadi begini Pak, lanjutannya Pak Niko tadi. Seingat saya tahun 82 pernah heboh Children of God. Children of God, ya. Berapa lama waktu ada heboh Yehova dan Mormonisme kalau tidak salah Ya. saya juga. Mormon. Sakti Yehova itu sampai sidang Pak. Ya. Saya masih ingat itu tahun 90-an, belakangan sedikit dari Children of God. Saksi Yehova ini sidang di pengadilan. Ya. Saya masih ingat Pak. Jadi waktu itu pembimas Protestan itu masih Pak Luwuk kalau tidak salah, dan kita dari Kalteng. Hampir kalah melawan orang Saksi Yehova ini. Mereka pengacara segala macam hebat-hebat Pak. Nah, dan seterusnya. Berikutnya saya tidak ikut lagi perkembangan Pak. Children of God tahun 81-82 itu memang langsung dimusuhi oleh pemerintah. Di mana-mana selebaran di koran-koran. Waktu itu saya masih siswa sekolah Pontianak nih, STM. Ditempel di sekolah-sekolah juga ditempel Pak. Bahwa pemerintah melarang Children of God. Ya. Nah begini Pak, singkat saja, bagaimana sikap pemerintah kita, karena Bapak ini kan pas nih pembimas nih, nah, menyikapi hal-hal yang heboh seperti ini. Apakah masih kembali sikap seperti tahun 80-an yang lalu, langsung tegas gitu Pak? Karena bayangan saya begini Pak, kalau kita serahkan kepada umat ini kan banyak awam Pak. Apalagi yang bertahun-tahun tidak sembahyang, nyaman dia. Alasan ke sawah, ke ladang, alasan duduk di warung kopi, ngomong bisnis kalau yang orang kota kan. Nah, nyaman dia dengar, wah ini ada aliran baru nih, nggak perlu ke gereja nih, nggak usah nyembah Tuhan, lalu enak deh Pak. Maka perlu ada penegasan Pak dari pemerintah. Itu satu Pak. Yang kedua, untuk mengecek mereka ini sesat atau tidak sesat, apakah mereka membunyikan enggak Pak, mengamalkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Kalau tidak, berarti mereka sesat dan harus diberantas oleh pemerintah dulu Pak, baru kami rakyat ngikut. Gitu deh Pak. Memang harus ditolak nih, enggak bisa. Kita umat Kristen nih, Kristiannya harus tegas lah. Nanti nyaman kawan-kawan yang lain itu bersorak ke kita, datang aliran baru dia, jadi umpan peluru. Jadi terima kasih Pak, agak keras Pak, mohon maaf Pak Pembimas. Terima kasih. Penyuluh saya Pak, bukan pembimas. Baik, terima kasih Pak. Ya, Children of God itu dilarang itu kan pertama karena Halo Pak, sekaligus jawab Pak, saya. Nanti dulu Pak. Saya jawab punya Pak ini dulu. Gampang Pak. Ya. Saya singkat. Ya, silakan. Kalau pendapat saya yang sesat ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak perlu diurus itu. Itu, ya. Ini ajaran sesat nih Pak. Kami palsu. Terima kasih. Iya. Siap. Silakan Pak. Ya, persoalannya karena memang ajaran sesat itu masuk di umat-umat kita itu kan memang yang namanya penyesatan itu pasti terjadi. Murid Yesus saja satu itu berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot kan. Tapi begini, kalau Children of God itu karena memang yang pertama dia itu mengajarkan, ya kan, hubungan badan. Pertama, hubungan badan menjadi fokus utama sekte sesat ini. Nah, siapa tidak senang? Misalnya kita datanglah beribadat itu kan, buka baju, apalagi kita kaum lelaki ini kan. Wah, yang kaum perempuan buka baju, ya kan. Jadi aliran-aliran ini datang itu memberikan yang namanya kenikmatan dunia. Nah, jadi kalau udah mulai kenikmatan dunia ini kan, orang kan udah mulai tidak mau lagi, ya, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dianggap sulit. Mengapa dianggap sulit? Berdoa itu banyak orang sudah menganggap sulit. Ngapainlah berdoa? Tuhan kan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya.
Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, ngapainlah berdoa? Nyusahkan kita, berarti Tuhan tuh buat susah kita aja. Kok kita harus berdoa setiap waktu, setiap saat? Itu ada mulai yang disebut dengan pikiran sesat dan sesat pikir. Itu bisa terjadi di kalangan umat. Ngapainlah ke gereja setiap minggu? Cukup Natal dan Paskah aja datang ke gereja, udah cukup. Cukup KTP aja, ya kan? Itu sebenarnya mulai timbul itu ya. Tetapi yang namanya kita sebagai pengikut Kristus, memang kita harus ya menjadi saksi Kristus, supaya kita jangan sampai tersesat dan kita menjadi penyesat. Justru kita menjadi alat Allah untuk membawa orang itu kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Kemudian children of God ini kan David Beck ini pimpinannya itu membuat komik porno. Jadi sebenarnya gini, Children of God dia ini kan mengagungkan yang namanya tubuh manusia. Jadi manusia itu kan diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu berarti memberikan kehendak bebas kepada manusia, sehingga manusia itu dalam menikmati seksualitas itu tidak sesat katanya. Ya tidak bisa dong. Seksualitas itu adalah suatu keindahan yang diberikan Allah ya, untuk dipergunakan secara bertanggung jawab. Makanya ya Allah ya berfirman tuh, laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah ibunda bersatu dengan istrinya. Gimana lalu melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan istri? Itu kan perzinahan, sudah melanggar 10 perintah Allah. Tetapi dia membalikkan perintah Allah itu dengan memanipulasi ayat-ayat. Lalu dia bilang apa Pak? Berhubungan badan dengan keluarga adalah anugerah Tuhan. Bagaimana itu tidak sesat? Ya kan? Nah, itu sesuatu yang sangat menyesatkan. Berikutnya mendorong anak-anak anggota sekte untuk melakukan hubungan badan bebas. Jadi seks bebas. Perintah Allah jangan berzina. Jangan berzina, jangan ingin berbuat cabul, dia sudah dosa. Ini kok mendorong anggota jemaatnya untuk berhubungan badan. Jadi nanti apa yang terjadi? Ya. Seksualitas itu dianggap sebagai karunia ilahi. Jadi setelah beribadat, silakan melakukan hubungan seks. Boleh pilih pasangannya, bebas. Jadi istri orang, istri saya. Anak perempuan orang, anak perempuan saya. Jadi kan bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu tidak apalagi itu melanggar undang-undang perkawinan, Pak. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Kalau dia sudah melanggar undang-undang negara, dia harus berangus, Pak. Kan undang-undang nomor 1. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Kalau dulu itu kan ya melakukan hubungan seks dengan di bawah umur itu palinglah ya, kalau misalnya suka sama suka ya nanti dikawinkan. Tetapi kalau sekarang tidak boleh Pak ya, peraturan tegas bahwa perkawinan itu harus diselenggarakan berdasarkan jenjang usia. Jadi sudah ya melewati masa anak-anak di atas 18 tahun, dan kalau di bawah 21 tahun pun harus izin orang tua. Kalau terjadi pernikahan anak itu harus izin pengadilan, itu berat. Nah, belum kita lihat melanggar perintah Tuhannya, perintah negara aja dilanggar ya. Kemudian anak usia 12 tahun didorong untuk memiliki anak. Nggak kegila dia Pak. 12 tahun tuh baru seberapa lah. Disuruh punya anak karena Tuhan menghendakinya katanya. Ya pokok dalil-dalil agama lah Pak dia buat. Jadi begini, orang yang membuat sekte sesat ini adalah, itulah tadi saya katakan, ingin memiliki kekuasaan rohani dengan memanipulasi firman Tuhan. Ya misalnya saya kan, boleh kawin banyak-banyak itu tidak ada masalah. Ya kan? Saya ambil dalilnya misalnya. Yakub ya punya istri 4, Salomo ya punya istri 1000. Ya kan? Tuhan berkehendak tuh. Kalau memanipulasi begitu, orang-orang yang memang udah jarang baca kitab suci, jarang berdoa, mudah dipengaruhi. Ya kan?
karena merasa kita memiliki pemahaman Alkitabiah yang tinggi, padahal sebenarnya kita ini penyesat. Kita memanipulasi ayat-ayat kitab suci. Nah itu, makanya sekte ini ya waktu itu diminati oleh orang muda. Lalu meramal Yesus akan kembali ke bumi pada tahun 1993. Ini sudah banyak sekte sesat ini. Mana bisa kita meramal Yesus datang untuk kedua kalinya? Yesus datang untuk kedua kalinya itu adalah rahasia ilahi. Ya, Yesus katakan, ya kan? Aku sendirinya tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Itu untuk menyatakan bahwa semuanya adalah misteri. Yesus datang kedua kalinya itu berarti kan dunia yang baru akan terjadi. Tetapi sekte-sekte ini menawarkan, ya kan, suatu kehidupan fata morgana yang indah-indah itu. Nah, itu mungkin ya. Lalu bagaimana pihak pemerintah, peran pemerintah? Ya, pemerintah berada di dalam regulasi. Ya, agama yang diakui oleh pemerintah itu kan ada 6, ya. Jadi Islam, ya. Kemudian Kristen, ya kan? Dulu Kristen Protestan nomenklaturnya di Kristen. Yang ketiga Kristen Katolik nomenklaturnya Katolik, ya. Kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada 200 aliran kepercayaan. Nah, bagaimana mengelola ini? Pemerintah pada prinsipnya yang pertama sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin kebebasan beribadah, ya kan, sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, bagaimana sekte ini masuk? Sekte ini masuk itu pertama kali yaitu mempengaruhi orang muda dulu dia biasanya. Orang muda yang labil. Kemudian yang kedua, sekte ini menawarkan kehidupan dunia yang fantasi, hedonis. Ya, sikap hedon. Ya, muda, poya-poya, kaya. Ya. Jadi muda itu poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu Pak, hedonis. Ya, semuanya gampang. Ya, semuanya serba instan dibeli. Ya, semuanya itu tipu-tipu. Jadi prinsip-prinsipnya itu ada ketidakjujuran di situ. Dan biasanya sekte-sekte ini menawarkan suatu janji-janji surga. Ya. Dan itu bisa terjadi di semua agama, di semua kalangan. Dan itu bisa menimpa semua orang. Mengapa terjadi? Karena kekecewaan dia terhadap suatu ya ajaran agama bisa jadi. Lalu dia ingin merubah ajaran agama itu berdasarkan kepentingan egosentrisnya. Nah itu dulu. Selanjutnya untuk kepentingan pundi-pundinya. Jadi kalau misalnya kita itu baru sekedar misalnya mendengar suara Tuhan, lalu kita mengatakan kita sudah mendengarkan wahyu Tuhan. Atau misalnya perjalanan, kan ada juga yang mengatakan dia sudah sampai ke surga dan balik lagi ke dunia. Dia melihat surga begini. Ya kan? Dia melihat neraka begini. Ya bisa saja karangan. Makanya kalau di gereja Katolik itu biasanya diteliti segala mujizat-mujizat itu, ya. Bahwa tidak bisa kita langsung mempercayai penampakan orang kudus atau penampakan tentang Allah itu tanpa melalui penyelidikan yang otentik. Ya, semuanya diselidiki. Dan penyelidikan itu bersifat yang namanya sangat hati-hati karena ini menyangkut iman kepercayaan. Ya. Jadi misalnya penampakan Bunda Maria di gereja Katolik itu banyak, tetapi yang sudah diakui itu kurang lebih 18 oleh gereja. Sedangkan yang lainnya masih dalam penyelidikan. Ya. Mengapa? Karena supaya tidak terjadi yang namanya ekspresi iman menyimpang. Nah itu. Nah, sikap kita bagaimana dengan sekte-sekte sesat ini? Ya kan? Kalau ditemukan, ya dilaporkan saja, Pak. Kan itu kan ada pasal namanya penistaan agama. Ya. Tetapi kalau dia mengaku dirinya aliran, ya tidak bisa kita berangus gitu Pak. Karena memang dia mengakui itu. Selama dia tidak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum,
dia bisa hidup di Indonesia ini. Seringkali mereka ini masuk ini, ya kan? Makanya harus dicek apakah dia sudah terdaftar misalnya. Kalau di Kristen itu kan ada 6 aras gereja ya. Kemudian dia harus terdaftar di lembaga resmi negara, yaitu Bimas Kristen kalau yang Kristen kan. Kalau yang Katolik sudah jelas ya. Karena ya Katolik itu satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Ya. Dia biasanya masuk di situ, nempel di situ awalnya. Tapi lama-lama kan udah jelas. Kalau dia mengakui dirinya Kristen kan dia harus percaya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, titik. Itu saja kita cek. Kalau dia menganggap Yesus itu kodratnya di bawah Allah, berarti dia sudah mendirikan yang namanya ekspresi iman baru, tafsir baru. Jadi akibatnya dia tidak bisa masuk dalam denominasi Kristen kan? Kan begitu Pak. Ya Pak, ngeceknya. Ngeceknya di Allah Tritunggal Yang Maha Kudus gitu Pak. Kan begitu. Kalau misalnya Katolik, dia harus menerima dogma-dogma yang disampaikan gereja Katolik. Ya kan? Sumber ajaran iman itu kan kitab suci, tradisi, magisterium gereja. Lalu kita bisa cek kalau dia tidak menerima dogma, ya kan, tentang Maria dan Orang Kudus, berarti dia bukanlah ya orang Katolik sejati. Nah itu bisa Pak, bisa dilihat dari cara-cara dia. Lalu dia tidak datang ke gereja Katolik misalnya, atau dia tiba-tiba di rumah saja. Nah, itu ketika dia ingin keluar, ya itu hak dia sebagai warga negara. Mungkin itu jawaban saya Pak untuk ya, memang kalau kita tentang dialog agama ini kita harus menjawabnya dengan bijaksana.